Kepada seluruh hadirin kami ucapkan selamat datang. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun istimewa. Di UTC minum kopi sambil melihat pemandangan yang asri. APHTNH Jawa Timur selalu di hati, memperkuat konsolidasi organisasi. Salam bahagia kami tertuju kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum APHTNH Pusat yang mewakili Bapak Dr. Jimmy Usfunan, SHMH. Salam bahagia kami tertujukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina APHTNH Jawa Timur, Profesor Dr. Sukowiono, SHMH, beserta jajaran Dewan Pembina. Yang kami muliakan Bapak Ketua APHTNH Jawa Timur beserta jajaran Dewan Pengurus Bapak Dr. Himawan Estubagio, SHMH. Tak lupa kami sampaikan salam hangat kami kepada segenap panitia, seluruh peserta Rakerda APHTNH Jawa Timur 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini pada acara Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Jawa Timur tahun 2024 dengan tema Konsolidasi Organisasi dalam Rangka Kemandirian dan Keberlanjutan Program Organisasi. Selanjutnya saya, Wahyu Widiawati, sebagai pembawa acara hari ini mengucapkan mewakili seluruh panitia menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dengan penuh semangat dalam acara Rakerda hari ini. Baik, pada siang yang berbahagia kali ini, seluruh rangkaian acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan registrasi, kemudian isoma, pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Pelaksana Rakerda APHTN Jawa Timur 2024, sambutan Ketua Pengurus Daerah APHTNH Jawa Timur masa bakti 2023-2027. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Dewan Pembina APHTNH Jawa Timur, sambutan Ketua Umum APHTNH Pusat, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Guna menghemat waktu, marilah kita memasuki acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars APHTN. Kami mohon para hadirin untuk berdiri.
organisasi keilmuan yang inklusif, kolegalitas altruistis dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersama kita jaga, bina dan kembangkan keilmuan hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jayalah selalu, bersatu padu kita melangkah maju. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa, sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. APHTNHAN, organisasi keilmuan yang inklusif, kolegalitas altruistis dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersama kita jaga, bina dan kembangkan keilmuan hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jayalah selalu, bersatu padu kita melangkah maju. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa, sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. Sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Rapat Kerja Daerah APHTNHAN Jawa Timur tahun 2024. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Jamil SHMH. Berdiri Pak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pembina APHTNHAN Jawa Timur, Profesor Dr. Suko Wiono, beserta segenap anggota, ada juga Pak Didi sebagai sekretaris. Yang terhormat Ketua APHTNHAN Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan Estu Bagio, dan yang istimewa dan sangat terhormat Mas Dr. Jimmy Uspunan yang jauh-jauh dari Udayana datang ke Jalan Udayana. Terima kasih Mas Jimmy. Yang terhormat Profesor Dr. Kuswanto, anggota Dewan Pembina APHTNHAN Jawa Timur, segenap para peserta rapat kerja APHTNHAN Jawa Timur yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, perencanaannya itu pasca saya ujian terbuka sebetulnya. Nah, saya langsung diangkat sebagai ketua panitia. Bayangan saya waktu saya diangkat itu saya langsung mau, karena saya pikir acara yang penting ketemu, sederhana saja. Tetapi karena sekretaris APHTNHAN Jawa Timur itu adalah Pak Ufron, orangnya perfeksionis,
administratif, organisatoris, sehingga acaranya megah seperti ini. Tepuk tangan untuk Pak Rofi. Jadi lengkap kalau menurut saya, ada foto booth, ada apa ini, namanya saya saja nggak tahu. Apalagi berpikir ada seperti ini. Ini kalau bukan pikiran orang-orang hebat seperti Pak Hufron, Mbak Wahyu, Prof Suko, Pak Himawan, nggak mungkin semewah ini acara ini. Dengan hanya kita iuran ala kadarnya, ya, saya nggak tahu caranya mensulap, kemudian bisa nginep di apa, itu urusannya bos-bos, itu saya nggak tahu. Nggak paham saya itu. Jadi semua acara ini saya pikir jerih payah kita bersama. Mungkin kalau ditinjau dari segi organisasi, kita ini tidak organisatoris, karena memang diroyong bersama tanpa memandang job desk masing-masing. Tetapi secara kekeluargaan kita ini paling berhasil sebetulnya. Karena apa? Mampu dengan ala kadarnya, dengan jerih payah ala kadarnya melaksanakan rapat kerja yang sangat meriah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang daftar itu ada 64 Prof. Nah, tapi yang kelihatan masih separuh. Saya yakin ini akan terus berdatangan. Karena saya yakin acara pertama itu adalah healing, bukan raker plus healing, tapi healing plus raker. Nah, kira-kira begitu. Oleh karena itu nggak usah serius-serius lah rapat kerjanya nanti. Silahkan berkumpul antar komisi untuk rapat bersama, langsung pleno mungkin juga nggak apa-apa. Karena sebelumnya sudah ada praraker ya, untuk menetapkan program kerja bersama. Yang paling penting itu adalah kita bertemu, berjumpa, weekend, kita berdialektika, ngeces berbagai hal yang perlu kita ces. Motivasi kita ces sekarang, kemudian keinginan untuk berdialektika secara akademik kita ces di sini bersama-sama dengan sesama anggota para. Baik. Jadi yang paling penting itu adalah bertemu, berdialektika untuk kemudian saling memberi apa yang bisa kita berikan untuk teman-teman kita. Kalau masih boy kayaknya nggak ada yang bisa diberikan, ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Jamil SH.MH. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pengurus Daerah APHTNH Jawa Timur Masa Bakti 2023-2027 kepada Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SH.MH. Kami persilakan. Baik. Saya tadi, sekarang kok anginnya tambah banter toh. Karena badan ini ternyata sudah lain ya dengan anak-anak muda. Tapi kan tidak dibubarkan kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak sekalian, mengawali pidato ini, sambutan saya ingin membaca pantun dulu ya. Ya. Ini tempatnya namanya Trawas ya. Pacet apa Trawas di sini? Malai ya. Baik. Lunamaya ke Surabaya. Pakai celana ketat berkebaya. Kolak labu putih dicampur durian dan ketan. Semua apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Bapak Ibu terima kasih karena Bapak sudah hadir dan memberi perhatian. Ya, terima kasih.
Pak, kolaknya belum jadi, nanti sebentar lagi. Yang kita hormati bersama Mas Jimmy Sunan, mewakili pengurus pusat APHTN HAN Indonesia. Yang kedua Prof. Suko dan Prof. Gus, Prof. Sutomo sebagai ketua Dewan Pembina dan pengurus anggota Dewan, dan Mas Ketua, Mas Jamil, dan ada sekretaris saya Mas Gufron, dan seluruh pengurus, ada sekretaris Dewan Pembina semuanya. Terima kasih untuk siang hari ini. Sebelum lanjut, kita yel dulu ya. Kalau saya bilang APHTN HAN, jawabnya inklusif kontributif. Baik ya. Oke, kita berdiri dulu, berdiri supaya semangat ya. Berdiri ya. APHTN HAN inklusif kontributif. Ya. APHTN HAN inklusif kontributif. Sekali lagi, APHTN HAN inklusif kontributif. Terima kasih, silakan duduk. Ya, baik, tepuk tangan. Pertama-tama kita mensyukuri pertemuan siang hari ini, tentu karena kita diparingi sehat, tidak kurang satu apapun. Dan saya sebagai Ketua Asosiasi APHTN Jawa Timur yang masa pengabdiannya terus menerus, nggak pernah ganti-ganti, jadi dari tahun 2010 sampai sekarang itu terus diminta, meskipun sebentar pindah kembali lagi, sebentar pindah balik lagi, merasa bahagia menjadi bagian dari APHTN HAN di Jawa Timur ini. Pertama, Bapak Ibu sangat kompak dan kita sangat bertanggung jawab atas organisasi ini. Yang kedua, terima kasih atas kerja panitia yang sudah melakukan ini dengan tak lelah sehingga acara ini kita laksanakan. Yang ketiga, terima kasih kepada keluarga besar Ubaya, Yayasan, Prof. Anton, dan seluruh yang sudah memberi kesempatan kita menggunakan kembali UTC ini dalam rangka kita Rakerda Jawa Timur tahun 2024. Terima kasih kepada Rektor Universitas Wisnuwardana, Pak Prof. Suko, yang sudah berkenan mengizinkan tim IT yang hari ini memberikan support pada kegiatan hari ini. Dan salam bagi semua dekan dan pimpinan fakultas universitas yang sudah memberi izin Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini. Tentu ini bagian dari konstruksi kita untuk bersama. Terakhir, mari kita jaga APHTN HAN ini. Saya masih ingat persis Pak Sekjen selalu bilang kepada saya, nanti barangkali Mas Jimmy akan menekankan, organisasi kita ini organisasi inklusif. Jadi sama untuk semuanya, setiap pengajar APHTN HAN, semuanya bisa menjadi anggota APHTN HAN. Kemudian yang kedua, organisasi ini adalah organisasi profesi keilmuan. Oleh sebab itu, mari jadikan organisasi ini rumah yang nyaman, home sweet home bagi para pengajar. Kita sama-sama mendorong meningkatkan kompetensi. Oleh situ kalau Bapak Ibu lihat, kita sudah menyelesaikan penataran hukum tata negara, penataran hukum administrasi, kita sudah membuat buku ajar HTN. Nanti sebentar lagi kita buat buku ajar hukum administrasi. Karena apa? Karena kita cinta dengan organisasi, dan tujuan organisasi ini adalah mempererat silaturahmi di antara kita. Perbedaan itu biasa, tetapi mari kita kuatkan barisan untuk memperkuat organisasi ini menjadi home sweet home bagi siapa saja yang menjadi pengajar bidang hukum tata negara dan bidang hukum administrasi. Yang terakhir, bagi pengurus Jawa Timur, terima kasih. Mudah-mudahan rapat kerja ini menghasilkan satu program dan kegiatan yang akan kita bawa bersama-sama memajukan organisasi. Saya sudah laporan, yang daftar sekitar 60 lebih, dan ini mulai berdatangan Mas Jimmy, jadi nanti akan menjadi bagian catatan. Dan
Jawa Timur memang luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat. Kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sambutan dari Bapak Dr. Himawan Estubagio SHMH. Ini Jawa Timur. Baik, para hadirin, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Dewan Pembina APHTN Han Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sukowiono SHMH. Kami persilakan. Terima kasih. Maaf saya duduk ya. Tadi perjanjiannya duduk itu. Ternyata mungkin masih muda jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Jimmy Usunan, ini wakil pusat yang jauh-jauh datang mesti Jawa Timur, beliaunya yang datang ini. Dan nanti malam mau nyanyi mungkin ya. Nah, ini penyanyi top di Bali. Kemudian Mas Himawan, Ketua APHTN Han Jawa Timur, Prof. Guswanto, dan juga prof-prof yang lain. Pak Ketua, Pak Dokter ya. Saya khawatir kalau keliru, Dokter Kamil, dokter-dokter yang lain, magister, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya pada siang hari ini, kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semata-mata rahmat dan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya bacakan ya, karena yang buatkan cucu, dibaca nggak enak nanti. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara Rakerda ini. Kita semua hadir di sini untuk satu tujuan bersama, yaitu memperkuat konsolidasi organisasi demi kemandirian dan keberlanjutan program-program yang telah kita rancang. Hadirin, rapat kerja ini bukan hanya ajang formalitas atau sekedar rutinitas tahunan, tetapi diharapkan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja kita, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan, serta merumuskan strategi yang lebih baik untuk organisasi kita ini di masa depan. Tema Rakerda tahun ini konsolidasi organisasi dalam rangka kemandirian dan keberlanjutan program organisasi. Hal ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Dalam dunia yang terus berubah, organisasi kita harus mampu beradaptasi dan memperkuat diri dari kemandirian yang merupakan kunci untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat luas. Dalam menyikapi hal tersebut, ada beberapa poin penting yang ingin saya tekankan dalam konteks tema kali ini. Yang pertama, konsolidasi adalah kata kunci pertama yang harus kita bahas. Kita semua menyadari bahwa dalam setiap organisasi, kekuatan terbesar terletak pada soliditas dan kekompakan anggotanya. Maka kita perlu memperkuat hubungan antar anggota, meningkatkan komunikasi, serta membangun sinergi yang baik antar pengurus di semua tingkatan. Konsolidasi yang kuat akan memastikan bahwa kita dapat menjalankan program-program secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah konsolidasi ini tidak hanya dalam aspek struktural, tetapi juga mencakup konsolidasi nilai-nilai, visi, dan semangat yang harus dijaga oleh setiap anggota. Kekuatan internal organisasi akan menentukan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan eksternal. Konsolidasi organisasi harus dimulai
Dan tentunya kita harus mempertekan ini keberlanjutannya. Setiap anggota dari tingkat pengurus hingga anggota biasa memiliki peran penting seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi dalam memperkuat struktur dan fondasi organisasi. Kekompakan, transparansi, dan komunikasi yang baik antar anggota adalah landasan utama untuk mencapai tujuan besar yang kita inginkan. Mari kita bekerja bersama, bahu-membahu dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Kemandirian adalah tujuan jangka panjang yang harus kita capai. Tidak ada organisasi yang bisa terus bertahan jika bergantung pada sumber daya eksternal. Salah satu fokus utama kita dalam Rakerda ini adalah bagaimana merumuskan strategi untuk membangun kemandirian baik dalam aspek finansial, sumber daya manusia, maupun dalam hal inovasi program. Kemandirian bukan berarti kita menutup diri dari kerjasama dengan pihak luar, tetapi lebih pada kemampuan kita untuk berdiri tegak tanpa terlalu bergantung pada pihak lain. Ini mencakup pengembangan sumber daya anggota, pencarian solusi kreatif, serta efisiensi dalam mengelola organisasi dan program-program kita. Dalam hal keuangan misalnya, kita perlu merumuskan model pendanaan yang lebih mandiri. Ini bisa dilakukan melalui program-program produktif yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian kita dapat memastikan bahwa APHTNH Jawa Timur mampu berjalan dengan stabil dan tidak terpengaruh oleh dinamika eksternal. Kemandirian bukan hanya soal finansial, tetapi juga soal bagaimana kita dapat merumuskan dan menjalankan program-program tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian ini akan membawa kita pada kestabilan dan keberlangsungan organisasi, meski di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Keberlanjutan program adalah aspek yang tak kalah penting. Program-program yang kita jalankan tidak boleh hanya bersifat jangka pendek, melainkan harus direncanakan dengan visi jangka panjang. Tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi juga harus memberikan manfaat keberlanjutan bagi anggota dan masyarakat. Salah satu kelemahan yang sering kita temui dalam banyak organisasi adalah program-program yang bagus di awal, namun tidak berkelanjutan karena kurangnya perencanaan dan evaluasi yang matang. Keberlanjutan semacam ini juga berarti menjaga relevansi program dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anggota. Setiap program yang kita rancang harus didasarkan pada analisa kebutuhan yang aktual, akurat, dan diiringi dengan perencanaan yang matang, termasuk mekanisme evaluasi berkala agar program tersebut dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya berharap melalui Rakerda ini kita semua dapat memperkuat komitmen untuk bersama-sama menyatukan tekad membawa dan memajukan APHTNH Jawa Timur ke arah yang lebih baik, mandiri, serta berkelanjutan. Mari kita jadikan forum ini sebagai ajang evaluasi, perbaikan, dan inovasi program-program yang telah berjalan, serta perencanaan yang lebih baik untuk masa depan. Semoga hasil dari Rakerda ini dapat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan organisasi kita, serta membawa dampak positif bagi anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada panitia tentunya dan ketua yang hebat ini, juga teman kami Mas Anton Priyatno Yayasan Ubaya yang sering kita ganggu lah, saya selaku abdisi, selaku hati-hati dulu mesti minta tolong beliaunya itu. Kalau abdisi sampai 200 lebih orang gitu, 2 hari gitu. Dan selalu welcome, itu baiknya Mas Anton gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Profesor Dr. Sukowiono SHMH selaku Ketua Dewan Pembina APHT Anhan Jawa Timur. Baik, sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Bapak Ketua Umum APHT Anhan Pusat yang diwakili oleh Bapak Dr. Jimmy Z. Usfunan SHMH, sekaligus membuka acara Rakerda APHT Anhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kepada beliau kami persilahkan. Izin sambil duduk supaya bisa membacakan pantun dengan baik. Maunya puisi tapi terlalu panjang kalau ini. Siang hari minum kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di Terawas telah berjumpa untuk Rakerda APHT Anhan Jatim yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina Pengurus Pusat APHT Anhan, Profesor Dr. Sukowiono, yang sekaligus selaku Ketua Dewan Pembina APHT Anhan Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat APHT Anhan, Bapak Dr. Himawan Estu Bagijo, yang sekaligus Ketua APHT Anhan Pengda Jawa Timur. Ya. Kemudian para guru besar yang hadir di sini, Prof. Kuswanto, Prof. Nunu, Prof. Ati, kemudian Prof. Sri Rajiati, dan para guru besar yang akan datang nanti di sini. Dan kemudian Ketua Panitia, Mas Doktor, luar biasa, Mas Doktor Jamil. Jadi fresh from the oven. Iya, saking freshnya itu kita kira semangat semua di sini. Terus Pak Sekjen, Pak Hufron, Bapak Ibu, para pengurus daerah APHT Anhan Jawa Timur yang hadir di tempat ini. Saya mendapatkan informasi sedianya yang mendaftar 64 orang. Jadi dari Jombang, dari Jember, dari Surabaya, dari Banyuwangi, Malang, Probolinggo, Madiun. Nah, itu luar biasa. Dan semua kumpul di daerah Terawas, di situs Majapahit, ya, di gunung, lereng Gunung Penanggungan. Saya tadi baca sekilas, gunung ini ternyata gunung sakral, gunung suci, yang pada waktu itu menunjukkan bahwa tempat ini juga tempat yang baik untuk kontemplasi kita, untuk menghadirkan Rakerda supaya kemudian APHT Anhan di Jawa Timur semakin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat kerja daerah itu memang diatur di dalam pasal 12 anggaran rumah tangga APHT Anhan, yang bunyinya rapat kerja daerah diselenggarakan setiap tahun untuk melakukan evaluasi dalam penyusunan program kerja. Jadi dalam konteks evaluasi tentu tidak hanya evaluasi tapi kemudian proyeksi. Ada beberapa kebijakan dan program kerja yang tadi sempat saya lihat di sini. Ini menunjukkan keseriusan dari Bapak Ibu di APHT Anhan Jawa Timur untuk memikirkan bagaimana masa depan generasi-generasi muda ke depan. Sama halnya seperti apa yang tadi disinggung oleh Pak Ketua, Pak Him, yang menyampaikan bahwa ada dua konsep, ya, house and home. Ketika bicara house yang disampaikan oleh Mas Sekjen seringkali disampaikan, itu hanya bicara soal bangunan fisik. Tapi ketika bicara soal home, itu bicara soal nuansa keluargaan di dalamnya. Oleh sebab itu ketika bicara dalam nuansa itu, maka APHT Anhan dimunculkan dari spirit itu. APHT Anhan dimunculkan dari spirit bahwa APHT Anhan bukan house, tapi APHT Anhan adalah home. Rumah bagi kita semua, rumah bagi keluarga kita semua. Oleh sebab itu yang disampaikan oleh Prof. Ketum, Prof. Guntur Hamzah, Prof. Ketum nonaktif, dan para ketua dan Mas Sekjen selalu menyampaikan bahwa dan mengingatkan bahwa APHT Anhan itu yang pertama memiliki misi untuk mempererat tali silaturahmi di antara sesama anggota. Kedua, mengembangkan kualitas pengajaran dan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan peran serta APHT Anhan dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat budaya akademik berbasis nilai-nilai keilmuan APHT Anhan. Beberapa kali kita sudah membuat kegiatan
penataran pengajar hukum tata negara, dan kemarin 21-22 September kita membuat penataran pengajar hukum administrasi negara. Kemudian buku HTN itu kita sudah sebarluaskan kepada siapapun, boleh mengunduh di laman website APHTNH, termasuk juga RPS, HTN dan HAN. Dan buku HAN itu juga akan di-launching di Konferensi Nasional APHTNH yang akan diselenggarakan tanggal 5 Desember di Balikpapan. Jadi kita nanti akan buat Konferensi Nasional APHTNH karena perjanjiannya harus di daerah yang berawal kata B. Jadi Bali sudah, Batam sudah, Balikpapan. Nah, nanti kecuali yang huruf B sudah habis baru kita pindah ke huruf C atau D dan sebagainya. Nah, jadi nanti buku hukum administrasi negara yang sudah dibuat, ditulis oleh para tokoh di sini termasuk Pak Him dan Prof Nunu, itu nanti akan bisa didownload oleh siapapun, oleh kalangan mahasiswa, kalangan dosen dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai luar negeri. Jadi kita sampai saat ini di website kita ada hampir 1.500 anggota APHTNH dan semuanya terdaftar dengan resmi di laman APHTNH dan bisa dicek. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kaltara, ke Tarakan, di situ ada saudara-saudara kita di situ. Bapak Ibu datang ke Aceh, di situ ada saudara-saudara kita sebagai pengajar HTNH. Begitu juga datang ke Maluku, datang ke Bali, Sulawesi dan sebagainya, itu ada saudara-saudara kita. Sehingga dalam kaitan ini ada beberapa kegiatan lain yang juga kita lakukan, webinar, kemudian kita juga memiliki sekretariat di Rasuna Said di gedung Plaza BPJS, BP Jam Sostek, lantai 7. Sekiranya Prof, Bapak Ibu sekalian nanti hadir di Jakarta, kontak saya supaya nanti sekiranya bisa mampir di tempat kita bersama. Jadi itu bukan tempat dari pengurus pusat, tapi tempat dari Asosiasi Pengajar HTNH. Sehingga teman-teman di Jakarta sering datang untuk membuat kegiatan di situ. Teman-teman dari daerah, dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah sempat juga datang ke situ, ke kantor kita, dan ini adalah kantor bersama. Nah, itu yang menjadi pesan dari Prof Ketum dan Mas Sekjen dan para ketua yang lainnya, bahwa APHTNH itu selalu memunculkan wajah-wajah baru dalam regenerasi keilmuan. Sehingga webinar, Prof, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dimanapun webinar itu dilakukan, baik itu kolaborasi antara pengurus pusat dengan pengurus daerah, pasti ada tokoh-tokoh muda, dosen-dosen muda yang didampingi dan dibimbing oleh yang senior. Nah, ini menunjukkan bahwa kita selalu memunculkan wajah-wajah baru dan beberapa media selalu memberikan apresiasi bahwa APHTNH ini menarik karena banyak teman-teman baru, teman-teman yang pakar-pakar baru yang dimunculkan oleh APHTNH. Sehingga media sangat terbantu. Media katakan, kami bersyukur ada APHTNH, jadi tidak lagi 4L, lu lagi. Jadi siapapun itu bisa muncul menjadi tokoh-tokoh hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dan inilah wadahnya. Dalam konteks ini, itu yang tadi disampaikan Prof Suko maupun Pak Him, bahwa kita adalah organisasi yang inklusif. Organisasi inklusif kita bukan eksklusif, sehingga organisasi ini tidak didesain hanya untuk satu kelompok, beberapa orang dan sebagainya, tapi untuk kita semua. Siapapun yang punya inovasi, karya, kegiatan dan sebagainya, ayo kita kolaborasi. Termasuk misalnya teman-teman di daerah buat kegiatan apapun, kita akan kolaborasi bersama dengan pengurus pusat. Sehingga teman-teman media punya referensi yang banyak, tidak hanya orang-orang tertentu, tapi banyak orang yang bisa dijadikan objek untuk wawancara dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu Prof, Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon maaf Prof Ketum sedianya hadir dan Mas Sekjen juga sedianya hadir, tapi karena ada kesibukan yang memang tidak dapat ditinggalkan, ada kegiatan, sehingga saya diminta untuk datang ke sini. Padahal di Bali ini masih suasananya suasana libur. Jadi Galungan dan Kuningan, anak-anak sekolah itu masih 2 minggu. Jadi sampai minggu depan masih liburan. Tapi karena perintah Pak Him, perintah Prof Suko, ya kita akhirnya datang dengan niat itu, dengan bertemu dengan para Bapak Ibu sekalian, para guru-guru di sini yang selalu memberikan pencerahan kepada kita semua.
memberikan semangat sehingga kami datang di tempat ini. Akhirnya karena suasana libur itu seharusnya saya bersama keluarga, akhirnya saya gantikan saya sampaikan keluarga, sudahlah saya ajak istri biar kita gantikan libur di Bali itu dengan libur di Trawas. Prof, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks kegiatan dari Asosiasi Pengajar HTNHAN, memang seringkali beberapa pihak selalu mengandaikan atau selalu berpikir yang berbeda terkait dengan APHTNHAN. Ada pihak yang mengatakan kenapa APHTNHAN tidak bersuara, tidak membuat pernyataan sikap, dan seolah-olah pernyataan sikap itu lebih penting dari kaderisasi keilmuan, seolah-olah pernyataan sikap itu lebih penting daripada membangun budaya akademik dan membangun silaturahmi. Nah, oleh sebab itulah yang kita lakukan di dalam Asosiasi Pengajar HTNHAN. Karena kalau kita lihat dalam konteks 1.500 anggota, bagaimana menyatukan cara berpikir pro dan kontra dari 1.500 anggota itu. Ketika kita mengambil sikap yang pro, maka bagaimana perasaan dari teman-teman yang kontra. Ketika kita mengambil posisi yang di kontra, bagaimana perasaan dari yang pro. Oleh sebab itu kemudian dari ketum, sekjen, para ketua, dewan pembina mengarahkan sudah ini organisasi-organisasi keilmuan. Kita bukan organisasi NGO, kita bukan organisasi yang kemudian hanya menekankan pada pernyataan sikap sebagai hal yang dijustifikasi dalam konteks akademik, tapi kita lebih besar dalam konteks itu bagaimana memuliakan para pengajar HTN dan HAN di seluruh Indonesia supaya mereka mendapatkan standar yang sama dalam mengajar para generasi-generasi muda kita. Oleh sebab itu, konteks Konferensi Nasional APHTNHAN yang kita gagas nanti itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan kita semua, Bapak Ibu sekalian yang akan berkumpul di situ untuk bertukar ide, bertukar gagasan, kira-kira apa yang harus disumbangkan bagi pemikiran untuk bangsa dan negara, termasuk juga dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, oleh sebab itu kita kemudian menyadari organisasi APHTNHAN ini menjadi organisasi yang kita lebih tekankan pada organisasi profesional, organisasi dosen, organisasi profesi, sehingga bukan berarti siapapun yang mengambil sikap berpendapat di media itu kita larang, tidak. Sama sekali dalam konteks ini kalau kita lihat dalam Pilpres kemarin, ada di Pilpres itu ada di nomor 1, ada di nomor 2, ada di nomor 3. Tapi ketika Pilpres itu sudah selesai, kita kembali ke rumah kita. Dan sama halnya dalam konteks berpendapat dalam kaitannya pemikiran terhadap satu isu, tentu ada perbedaan cara berpikir dan sebagainya, tentu kita hargai. Silakan siapapun punya link ke media, silakan gunakan pemikirannya untuk menyampaikan. APHTNHAN tidak pernah melarang itu. Tapi secara organisatoris kita tidak bisa mengambil sikap, membuat pernyataan sikap, karena dari hampir 1.500 anggota tidak bisa kita samakan satu persepsi dengan pro dan kontra. Karena kalau itu disamakan, kita lama-kelamaan mengikis dan merapuhkan organisasi kita. Nah, oleh sebab itu, silakan, monggo siapapun bisa berpendapat, bisa melakukan sikap apapun, tetapi organisasi kita tetap organisasi profesi yang kita jaga untuk menghadirkan budaya-budaya akademik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang dalam konteks ini pengurus daerah APHTNHAN Jawa Timur adalah pengurus daerah APHTNHAN yang diisi oleh banyak-banyak tokoh. Tokoh-tokoh di bidang keilmuan hukum tata negara maupun bidang-bidang tokoh-tokoh di bidang hukum administrasi negara. Oleh sebab itu kemarin pesan dari Mas Sekjen, jangan sampai tidak ada orang dari pengurus pusat yang datang di sini, sekalipun Prof. Suko dan Pak Him adalah pengurus pusat sejatinya. Karena ini Jawa Timur, kita harus menghargai tokoh-tokoh kita, senior-senior kita, guru-guru kita, datang di acara ini supaya kita menyapa dan supaya tali silaturahmi dengan senior-senior kita dan guru-guru kita tidak pernah putus dan tidak pernah lepas. Salah satu hal yang menarik dalam konteks pengurus daerah APHTNHAN Jawa Timur adalah kolaborasi antara senior, setengah senior dan yang muda. Antara lintas generasi itu menunjukkan bahwa yang senior selalu membimbing dan mengarahkan yang muda selalu menghormati dan meminta petunjuk kepada yang senior. Budaya itulah yang kemudian berkembang di dalam konteks APHTNHAN yang kita jalankan, bahwa siapapun itu ketika dia adalah senior selamanya.
selaku kita adalah junior, kita harus tetap menghormati dan minta petunjuk dan arahan kepada beliau yang senior. Sebagai akhir kata dalam menutup sambutan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda APHTNH Jawa Timur yang sudah menyiapkan tempat di sini dan mengundang kami, dan tempat ini tempat yang sejuk, tempat yang penuh suasana tenang, sehingga saya meyakini bahwa Rakerda nanti dijalankan dengan penuh kekeluargaan dan penuh ketenangan. Karena biasanya di lereng gunung ini kan udara-udara itu kan masih segar, dan udara yang segar itu akan membersihkan pikiran-pikiran kita yang lelah, capek dan sebagainya, menghadirkan pikiran-pikiran yang bersih dan jernih. Dan Prof. Guntur Hamzah juga menyampaikan salam hormat dan salam hangat, begitu juga Mas Sekjen kepada Prof, Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf beliau-beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekalian ya, atas dasar berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas dorongan keinginan yang luhur, maka rapat kerja pengurus daerah APHTNH Jawa Timur tahun 2024 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Jimmy Z. Usfunan, SHMH. Menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ahmad Solikin Rusli, SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para guru besar yang saya hormati, kami ditugaskan memimpin doa, akan kami pimpin dengan cara Islam bagi Bapak Ibu sekalian yang beragama dan berkeyakinan lain, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu lil jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbi, hari ini kami berkumpul para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara untuk mengadakan rapat kerja. Berikanlah kami pikiran yang cemerlang untuk memprogramkan kerja-kerja ke depan, sehingga eksistensi pengajar hukum tata negara dan administrasi negara ini dapat terjaga dengan baik dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Selain program yang baik, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan program itu, sehingga program itu adalah program yang dapat dilaksanakan, program yang terukur dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya tata negara dan administrasi negara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadah fil ilmi wa barakah fil rizqi wa taubah qabla al maut wa rahmah indal maut wa maghfirah ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Solikin Rusli, SHMH. Semoga doa baik kita pada hari ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan acara kita berjalan lancar serta membawa manfaat besar bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama
Kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk maju ke depan. APHTN inklusif kontributif. Demikianlah acara pembukaan rapat kerja pengurus daerah APHTN Han Jawa Timur. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APHTN, organisasi keilmuan yang inklusif, kolegalitas, altruistis dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersama kita jaga, bina dan kembangkan keilmuan, hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jayalah selalu, bersatu padu kita melangkah maju. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa, berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa, sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. APHTN, organisasi keilmuan yang inklusif, kolegalitas, altruistis dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersama kita jaga, bina dan kembangkan keilmuan, hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jayalah selalu, bersatu padu kita melangkah maju. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa, berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa, sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. Sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. APHTN, organisasi keilmuan yang inklusif, kolegalitas, altruistis dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersama kita jaga, bina dan kembangkan keilmuan, hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jayalah selalu, bersatu padu kita melangkah maju. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa, berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa,
sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. APHTNhan, organisasi keilmuan yang inklusif, kolegalitas altruistis dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersama kita jaga, bina dan kembangkan keilmuan hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jagalah selalu, bersatu padu kita melangkah maju. Bersama kita bisa wujudkan cita bangsa berlandaskan Pancasila. Jayalah organisasiku, perkuat persaudaraan sesama anggota, membangun ekosistem akademik bangsa, sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia. Sepenuh hati mengabdi untuk Indonesia.